Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi 2 selebgram kembali ditangkap di Kota Bogor karena mempromosikan situs judi online. Puluhan kios di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor ludes dilalap si jago merah. Karena tidak mendapat harta warisan, seorang anak di Karawang menggugat ibu kandung dan kakaknya. Polresta Bogor Kota kembali menangkap 2 selebgram yang mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial. Selain mempromosikan judi online, salah satu pelaku juga menjual video asusila pribadinya kepada pelanggan melalui daring. 2 selebgram berinisial LA dan R ditangkap polisi karena terlibat dalam promosi situs judi online. Kedua selebgram ini ditangkap setelah polisi melakukan patroli cyber dan menemukan akun selebgram yang terindikasi dalam promosi judi online. Selebgram LA mempromosikan 2 situs judi online sejak tahun 2023. Selain terlibat judi online, LA juga membuat video-video vulgar dirinya yang dijual secara daring. Sedang selebgram R sehari-hari bekerja di salah satu restoran di Kota Bogor. Mana LA ini merupakan orang asli Kota Bogor, perempuan, dan sehari-hari berprofesi sebagai selebgram. Dari hasil patroli siber yang kami lakukan, terungkap bahwa saudari LA ini telah memposting sejumlah 2 situs judi online sejak tahun 2023, yang mana dari pengakuannya yang bersangkutan sempat dihubungi oleh seseorang bernama Listia melalui via Instagram. Kemudian dari hasil memposting judi online ini, link-link ini tersebut, yang bersangkutan berhasil memperoleh keuntungan dengan nilai kontrak 10 juta rupiah selama 2 bulan. Kemudian di sisi lain yang bersangkutan juga sempat untuk memposting video-video sur dan menjual secara VCS. Tersangka LA menyesali perbuatannya. Uang yang dihasilkan dari promosi situs judi online dan menjual video asusila digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti ini. Hah? Misalnya kenapa? Iya. Masuk penjara. Masuk penjara. Sebelum kamu masuk penjara, motif yang kamu lakukan untuk mempromosikan judi online untuk apa? Untuk sehari-hari. Untuk sehari-hari. Kemudian FCS untuk apa? Iya, pulang sehari-hari. Untuk sehari-hari. Emang kamu tidak bekerja? Apa? Enggak bekerja. Polisi menyita barang bukti berupa rekening bank hingga isi percakapan. Polisi menjerat kedua selebgram ini dengan pasal yang berbeda. Tersangka LA dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedang untuk tersangka R hanya dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Pelaku pembunuhan yang membuang jasad korban ke Sungai Cidepit di Kelurahan Cilendek, Kota Bogor ditangkap polisi. Pembunuhan dipicu masalah sepele hanya gara-gara pelaku tersinggung saat berpapasan dengan korban di warung makan. Kepolisian Resor Bogor Kota mengungkap kasus penemuan mayat lansia bernama Tata Sumitra di Sungai Cidepit, Kelurahan Cilendek, Kota Bogor Sabtu lalu. Polisi meringkus pemuda bernama R. Ahmad yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen. Pemuda berusia 25 tahun ini tidak membantah. Ia mengaku tersinggung dengan ucapan korban saat berpapasan di dalam sebuah warung makan. Karena tersinggung, pelaku kemudian memukul korban dan membuang tubuhnya ke dasar Sungai Cidepit. Si tersangka ini kebetulan bertemu dengan korban di warung makan, kemudian ditanya pada malam hari ini mau makan apa. Hanya sekedar bahasa seperti itu, namun karena si pelaku ini terpengaruh oleh minuman beralkohol, sehingga terpancing emosinya, kemudian melakukan tindakan aksi pemukulan, hingga akhirnya korban jatuh dan tidak berdaya.
Polisi menyita pakaian korban dan hasil autopsi rumah sakit sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya petugas SAR gabungan mengevakuasi jasad pria lansia bernama Tata Sumitra di dasar Sungai Cidepit, Kelurahan Cilendek, Kota Bogor Sabtu lalu. Awalnya korban diduga terpeleset jatuh, namun belakangan terbongkar korban dibunuh atas keterangan sejumlah saksi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Warga Desa Nantang di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa keluar kampung lantaran satu-satunya akses jalan tergerus longsor. Jalan di desa sepanjang 50 meter tersebut tergerus setelah kawasan di desa diguyur hujan lebat. Akibat hujan deras, jalan akses Desa Nantang di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tergerus longsor sepanjang 50 meter. Jalan ini merupakan satu-satunya akses keluar masuk kampung sehingga warga benar-benar terisolir. Warga tidak bisa melintas lagi karena badan jalan tidak ada yang tersisa. Warga harus berjalan kaki melintasi area persawahan untuk bisa keluar masuk kampung. Namun, jalan di area persawahan tidak bisa dilintasi kendaraan. Yang terisolir itu kurang lebih berdasarkan hasil data itu jumlah kakak 102, jiwa 400. Dan upaya yang kami lakukan kemarin langsung memberikan penenangan kepada masyarakat. Ya. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, cuma mungkin banyak ternak yang menjadi korbannya. Dan padi, karena masyarakat banyak yang menyimpan ternak dan padinya di saung-saung di kebunnya itu. Selain memutus akses jalan desa, longsor juga menerjang area persawahan. Bahkan sejumlah ternak yang dipelihara di sawah terbawa longsor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Material longsor yang menutup akses jalan di Tasikmalaya dan jalan provinsi di Kabupaten Sukabumi perlahan dibersihkan. Sejak Senin siang, jalan sudah dapat dilalui kendaraan. Meski demikian, polisi berlakukan buka tutup jalan karena kondisi jalan masih mengkhawatirkan. Setelah mengerahkan 2 alat berat dan mobil pemadam kebakaran, material longsor tebing Salawu di Tasikmalaya selesai dibersihkan. Material longsor tersingkir, akses jalan akhirnya dapat dilalui kendaraan sepeda motor pada Senin siang. Namun karena kondisinya yang mengkhawatirkan, polisi memperbolehkan kendaraan melintas dengan sistem buka tutup. Mulai bisa dibuka ya Pak ya? Mulai Pak dibuka. Tapi untuk sementara kendaraan roda 2 aja. Oh gitu ya. Bertahap ya Pak ya? Bertahap. Akses jalan provinsi di Kampung Cimapak, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya tertutup material longsor sudah bisa dilalui kendaraan. Polisi memberlakukan sistem buka tutup agar kendaraan dapat melintas secara bergantian karena kondisi jalan masih licin dan sempit akibat banyak lumpur. Meski demikian, sesekali jalan ditutup karena alat berat masih bekerja membersihkan material longsor yang tersisa sehingga menimbulkan kemacetan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya dan Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Jalan rusak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang tak kunjung diperbaiki, warga desa Cikeas Udik berunjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah setempat segera memperbaiki jalan tersebut. Warga desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menabur ikan lele di genangan air jalan yang rusak. Warga juga menanam pohon pisang di genangan air jalan yang rusak. Ini merupakan bentuk kekecewaan warga kepada pemerintah karena sudah 1 tahun jalan rusak ini tak kunjung diperbaiki. Kekecewaan warga juga ditumpahkan melalui tulisan di atas spanduk. Aksi unjuk rasa ini merupakan yang kedua kali karena sebelumnya pada unjuk rasa pertama warga hanya diberikan janji manis namun tanpa ada bukti. Warga menuntut pemerintah setempat dapat menepati janji untuk memperbaiki jalan dan dibuat saluran drainase. Ya, kita sedang mengadakan aksi jilid 2 demo jalan rusak itu yang karena tidak diperbaiki setelah sekian bulan setelah aksi pertama hanya diuruk dengan batu dan sekarang sudah seperti ini lagi. Camat Gunung Putri menanggapi unjuk rasa warga.
Menurutnya, pemerintah setempat telah mengajukan perbaikan ke PUPR dan dalam waktu dekat jalan tersebut akan diperbaiki. Nah, tapi ini jalan sudah kami sampaikan, ini insya Allah dibangun, sedang proses lelang menurut keterangan PUPR ya, insya Allah dibangun. Nah, hanya saya minta begini, ketika sudah dibangun, kita sama-sama tidak lihat baju, tidak lihat warna, tidak lihat semuanya, kita sama-sama kita pikirkan bagaimana air itu bisa mengalir ke hilir ya. Warga berharap jalan ini segera diperbaiki karena jalan yang rusak sering memicu kecelakaan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ternyata di tengah